Ini untuk malam ini kita prioritaskan untuk Sidodadi yang bertanya. Sidodadi dulu, nanti kalau yang lain nanti aja sisanya. Pak Kadesnya dulu kasih sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Pak Yai. Baru Pak Kepala Desa Sidodadi yang manggil Kiai ini. Langsung mau nanya Pak, terkait materi tadi kematian. Ya. Jadi setelah kematian ada alam barzah ya. Ya. Ada siksa kubur. Sementara itu kontras dengan alam penghakiman. Jadi siksa kubur itu berarti sudah dihisap Pak. Ya. Mohon penjelasannya. Karena yang kita tahu setelah kiamat baru Ada hisab. ada hisap, dihitung amal ibadahnya dan dosanya. Satu, yang kedua bicara surga Pak, ya belum ngalamin Pak. Baik baca literatur maupun di ceramah-ceramah di surga itu ada disiapkan bidadari. Masya Allah. Masya Allah, amin. Pertanyaannya, lalu di mana posisi istri Pak? Istri, dan apakah itu tidak menzolimi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain. 3 pertanyaan, baru 1, nanti 2 pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut nama ya. Nama saya Triadi, Pak Ustadz dari Ya. Sidodadi Asri. Siap. Batasan umur anak kecil yang bisa ditolerir untuk ibaratnya ribut di masjid itu berapa sih Pak Ustadz? Untuk diajak sholat ya. Yang kita tolerir, ibaratnya kalau dia ribut di masjid itu kita biarkan nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Karena itu masalah klasik sih Pak Ustadz. Karena kalau dikerasin takut dia nggak datang lagi. Ya. Kalau nggak dikerasin, orang tuanya yang nggak mau datang karena ribut. Yang keduanya, saya pernah dengar Ustadz, kalau anak yang agak gedean itu ribut di masjid, itu dosanya katanya dilimpahkan kepada orang tuanya gitu. Benar apa nggak Ustadz itu? Kita aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi yang mau bertanya. Satu penanya lagi. Monggo dari Sidodadi. Masih ada? Dari Sidodadi? Kalau enggak ada baru kita limpahkan ke tempat lain. Ya. Oke nih, kita beralih dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah bom ngebom ini tadi ya. Wah. Ya, artinya dengan adanya bom yang meletus di Bandung itu berimbas efeknya kepada umat Islam. Yang mana kantor polisi itu dibom, itu polisi dalam keadaan tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Artinya mereka kumpul, melakukan tugas, tentu ada bom masuk meletus. Lalu apa sih dalil yang dipakai mereka ini sehingga mereka menghalalkan sesama umat Islam? Karena kan yang meninggal ini juga Islam, yang ngebom Islam, yang meledak ini meyakinkan dirinya masuk surga. Terus yang korban ini diyakini dia masuk neraka. Artinya dari sudut pandang mana ini bisa dibenarkan? Kalau saya agak bingung mikirnya, benar apa enggak. Kalau saya sih berpikirnya salah total gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau ada keterangan-keterangan lain gitu, Tat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawab ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, terkait hisab ya, ada siksa kubur, ada hisab ya. Jadi begini, Pak sekalian Allah Subhanahu wa taala.
sebelum proses hisab ketika manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya. Dalam keadaan apa? Hufatan urata ghurla. Nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat. Dan manusia nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser sedikit pun. Hatta yus'ala an arba, sampai ditanyakan 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afnah, dari umurnya untuk apa dia habiskan. Apakah untuk ngopi saja, ngerokok aja, begitu kan? Waduh, bukan nyindir loh Pak ya. Apa? Oh enggak ngerokok, alhamdulillah. Ya, sekarang. Atau hanya lomba burung merpati aja, begitu kan? Untuk mancing saja, balapan motor saja, nah itu untuk apa gitu? Yang kedua, an ilmihi fi mafa'ala, dari ilmunya sudah sejauh mana dia amalkan ilmunya itu. Kita sudah paham sholat wajib itu kan, nah, sejauh mana kita amalkan itu. Kemudian ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Jadi kalau antum nih dapat duit nih 1 miliar nih misalnya, ganti tol Pak ya, ganti untung berarti ya. Tahu-tahu dibangunkan rumah untuk dugem, nauzubillah. Ya. Dapatnya udah halal, tapi dibangunkan seperti itu, wah itu hisabnya luar biasa. Dan yang terakhir wa an jismihi fima abla, dan dari badannya, dia gunakan badan anggota tubuhnya itu apa. Jadi kalau kita belum bisa menyelesaikan 4 pertanyaan ini, kedua telapak kaki kita belum bergeser sedikit pun. Nah gitu kan. Nah tadi pertanyaannya, kan ada siksa kubur, itu berarti sudah dihisab gitu. Sebenarnya sebelum tegak hari kiamat itu ada proses-proses namanya tamhis, penyucian Pak. Jika di dunia itu juga sudah berlaku adanya sebuah musibah. Jadi musibah yang menimpa kita itu dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa kita itu. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, idza kasura dzunubul abdi, jika seseorang itu dosanya terlampau banyak, walam yakun ma yukafiruha, dan dia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkannya, maka apa yang Allah akan tetapkan? Ibtalahumullah bil husni, maka Allah akan timpakan musibah. Nah, jadi nanti ada korelasinya Pak. Kalau orang di dunia itu sering tertimpa musibah, dia sering sakit, tiba-tiba istri kecelakaan, banyak betul yang menimpa dirinya, itu orang ini hisabnya itu sudah dipercepat Pak, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, nanti di akhirat itu ada 2 kelompok ketika proses hisab itu Pak. Ada ahlul afiyah, ada ahlul baliyah. Kalau ahlul afiyah itu yang hidupnya itu Pak di dunia itu mulus lurus lah ya. Sekolah, biaya mudah orang tua gitu kan. Kemudian kuliah, masuk perguruan tinggi apa saja sekali daftar keterima. Setelah itu cari jodoh, lamar sekali langsung keterima. Anaknya bagus-bagus, normal semua, nggak ada. Orang seperti nanti pas proses hisab berandai-andai. Dengan siapa? Dengan orang yang di dunia itu sebaliknya dengan kehidupan dia. Terbalik dengan kehidupan dia. Seandainya dulu di dunia saya seperti fulan, ya, mendapatkan musibah bertubi-tubi, ya, keluarganya, anaknya dan sebagainya, sehingga saya tidak mendapati proses hisab yang selama ini. Jadi orang yang di dunia yang sehat terus Pak, itu hati-hati Pak, hisabnya lama nanti dah. Tapi yang orang yang sering kena musibah itu, hisabnya nanti mudah karena sudah disegerakan hisabnya di dunia. Nah sekarang pertanyaannya, mau disegerakan hisabnya apa nanti dimundurkan Pak? Pilih. Kalau disegerakan kita susah dulu di dunia, tapi di akhirat mulus, cepat hisab kita. Ya, tapi kalau enggak, nah, hisab di akhirat takutnya hitungannya berbeda. Kalau kita dihisab divonis setengah hari saja Pak, sudah hitungan akhirat berapa tahun Pak? 500 tahun. Padahal umur kita nggak sampai 500 tahun. Kira-kira milih mana? Dihisab di dunia apa di akhirat?
Mau mintanya langsung. Nah itu. Iya, tapi tontonannya masih dangdutan, ini gimana nih? Organ tunggal. Oke. Wah, ini repot lagi gitu. Nah, di alam kubur juga proses tamhis lagi, penyucian lagi. Jadi dunia sudah disucikan dengan sakit, musibah. Di alam barzah pun juga demikian, Pak. Misalnya nih, yang dia berzina, apa hisabnya, Pak? Di alam barzah itu apa bentuk hukumannya? Dia akan dimasukkan, kata Nabi, di suatu tempat yang bawahnya itu sempit, Pak. Bawahnya lebar ya, atasnya sempit. Nah, ketika api dinyalakan, orang di dalamnya itu akan berteriak kepanasan, berlomba-lomba untuk sampai ujung daripada wadah yang untuk masak itu. Ketika malaikat Jibril ditanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka dijawab, "Haulai azawani wa zunat fid dunya." Mereka adalah pezina laki-laki, pezina perempuan di dunia, dan itulah siksaan untuk mereka sampai tegak hari kiamat. Jadi itu proses juga penghisapan itu. Dikurangi lagi, Pak. Gitu ya. Termasuk yang sering menggunjing orang lain, membicarakan aib-aib orang lain. Itu nanti apa? Allah tetapkan apa? Seseorang itu punya kuku terbuat dari tembaga. Kemudian dia gunakan apa? Mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Ketika malaikat Jibril tanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haulai yakuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Yaitu apa? Ghibah. Jadi ada prosesnya. Nah, ketika di alam barzah sudah dihukum seperti itu, kalau misalnya selesai, maka nanti pas proses hisab aman, Pak, tidak ada lagi hisab. Tapi kalau sudah dikurangi di dunia, dikurangi di alam kubur pun juga masih, maka itu akan berlanjut hisabnya nanti di akhirat. Nah, masa berkelanjutan, Pak? Kalau bisa cukuplah di dunia. Nanti di akhirat kalau bisa masuk dalam daftar 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk jannah tanpa hisab dan azab. Syaratnya apa, Pak? Pertama, sholat 5 waktu, yang wajib-wajib dikerjakan semua, yang sunnah dikerjakan semua, yang makruh ditinggalkan semua, apalagi yang haram. Yang terakhir, dia sudah sampai tingkatan meninggalkan sesuatu yang hukumnya mubah, boleh, Pak, tapi dia tinggalkan karena dia lihat tidak ada manfaatnya, termasuk di dalamnya adalah nonton bola. Main bola sehat, nonton bola nggak sehat, titik, udah. Kayak Pak Joni, Pak Burhan itu, tuh bagus tuh, main bola. Tapi dia main bola ya nonton bola, kan begitu. Baik, yang kedua, bagaimana istri kita? Itu ya. Jadi begini, Pak. Ya tuhulu ahlul jannata al jannata. Nabi menjelaskan, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka dia akan bertanya akan 3. Yang pertama, an abawaihi, di mana kedua orang tuanya. Dia akan tanyakan itu. Yang kedua, dia akan bertanya apa? An zaujatihi, di mana istrinya. Kemudian ketiga, dia akan bertanya apa? Di mana an auladi, anak-anaknya. Kemudian disampaikan kepada penghuni surga ini, innahum lam yablughu manzilatakum. Mereka, kedua orang tuamu, istrimu, kalau satu, Pak ya. Kalau dua, istrimu gitu ya. Dan anak-anakmu itu belum sampai ke dalam tingkatan surganya kamu. Nah, maka hamba tadi memohon, ya Allah, ya Rabb, kumpulkan saya bersama mereka. Kumpulkan saya bersama mereka, ternyata Allah kabulkan itu. Jadi seseorang itu bisa berkumpul dengan anak, istri, dan orang tuanya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kita berbicara bidadari, apakah istri kita ini gak cemburu? Bidadari itu siapa? Nah, bidadari kita itu adalah siapa? Istri kita yang ada di dunia, Pak. Kalau kita dengan istri kita sama-sama meninggal dalam kebaikan, dalam kesolehan, dalam ketaatan, maka istri kita itulah ratunya para bidadari, Pak. Tapi jangan antum bayangkan bidadari itu kayak istri kita sekarang begitu loh. Antum kayaknya sudah nggak setuju gitu kan.
Kalau didengar istri yang udah raut muka antum, wah benar-benar api ini, berarti nggak selama. Ya. Jadi nanti Allah sudah akan rubah, Pak. Rubah. Kalau tinggi penghuni surga itu situ nadhira 60 hasta setinggi Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita buat satu hasta aja setengah meter, Pak, berarti tinggi penghuni surga itu kira-kira 30 meter, Pak. Usianya seusia Nabi Isa diangkat ke langit, yaitu 30 sampai 33 tahunan kita itu. Dan kita apa? La yabla syababuh. Kalau masuk surga itu, Pak, tidak akan ada istilah apa? Masa tua. Muda terus itu, Pak. Bahkan di surga itu ada pasar. Dan pasarnya itu pada hari Jumat. Para suami-suami penghuni surga itu akan datang ke pasar itu, Pak. Kemudian Allah tiupkan angin mengenai wajah-wajah mereka. Balik itu, istri di rumah itu kaget. Tambah muda, tambah ganteng, tambah tampan. Setiap minggunya tambah ganteng, tambah tampan. Nggak kayak kita di dunia ini. Tambah keriput, tambah geseng, tambah macam-macam. Tambah tuwek, buya lagi sudah. Sudah mau dapat cucu lagi. Gitu. Nah, kemudian bidadari kita berapa gitu kan? Kok istri kita bidadari? Nanti bonus bidadarinya ada apa enggak? Yang tidak poligami dan yang tidak mati syahid, mati syahid, maka dia hanya dapat 2 bidadari. Almar'atu, seseorang itu hanya diberikan 2 bidadari. Nah, kecuali yang di Palestina, dia berperang membela agama Allah tadi itu, maka dia akan, kalau dia syahid terkena peluru, dia syahidnya karena berperang, maka Nabi sudah janjikan wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal khurun-in. Dia akan dinikahkan Allah dengan 72 bidadari. Nah, mantap. Ibu-ibunya, loh kok bisa gitu ya. Loroy lumayan. Yang nggak mati syahid ya poligami nanti dapat istri tambahan nanti. Nggak keras-keras saya ngomong ini, Pak, ada ibu masalahnya. Baik, yang selanjutnya terkait masalah ribut-ribut di masjid ya. Anak usia berapa yang bisa kita tegur? Sebenarnya begini, kita juga harus arif ya dalam bersikap. Bersikap itu gini, Pak. Contoh misalnya, Hasan Husain itu cucunya Nabi. Rumahnya Hasan Husain itu dekat Masjid Nabawi. Dan sahabat Hasan Husain ini ya mainnya ya di masjid. Apalagi ketika Nabi sedang sholat, Hasan Husain ini sering datang dan ganggu. Itu seperti itu. Nah sekarang kita lihat apakah Nabi pernah memarahinya? Jawabannya tidak. Mau berapa usianya dia, selama dia masih di bawah usia tamyiz, itu tidak boleh kita bentak, Pak. Tegurlah dengan sesuatu yang dengan bahasa-bahasa yang baik dan bijak lah ya. Misalnya nih contoh saja, Pak. Ini ada istri narok teh ini di sini, Pak. Kita ini nggak suka, nggak bener ini taruh di sini. Ya sudah, sebagai seorang suami bilang aja, Mi, kayaknya kalau taruh di sini lebih bagus deh ke depannya. Nah, itu kan bahasa halus. Jangan ini dari dulu, kalau naruh itu sebelah kanan, jangan di tengah. Tersinggung nggak, Pak, kira-kira, Pak? Tersinggung. Nah, anak-anak kita ini butuh sentuhan-sentuhan halus, bahasa-bahasa yang halus. Jadi sampai-sampai sahabat Hasan dan Husain itu, ketika Nabi sedang sujud, itu kan menaiki punggung beliau. Dan beliau nggak bangkit-bangkit dari sujud. Setelah selesai sholat, ditanya, Rasulullah, kenapa engkau sujudnya lama sekali? Tadi ada Hasan Husain menaiki punggungku. Sehingganya apa? Saya membiarkan mereka dulu puas. Saya tidak ingin apa yang mereka inginkan itu segera selesai gara-gara saya buru-buru bangkit dari sujud. Sayangnya itu seperti itu, Pak. Kita kadang disikut anak itu gak boleh, Pak. Sholat di rumah lagi ngelayotin. Padahal kan anak itu sedang ingin manja. Dan itu perlu direspon. Meskipun dalam sholat pun juga harus direspon. Nabi loh, Pak, pas khutbah, Pak. Khutbah Jumat. Hasan Husain habis mandi, pakai baju bagus. Masuk.
Nabi itu sampai turun dari mimbar, menyambut mereka digendong, naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Coba bayangkan. Kalau ada hari ini khotib begitu, dipecat nggak boleh lagi itu, Pak. Saking kerasnya kita dalam mengamalkan ibadah, kakunya kita, Pak. Padahal kalau kita dudukkan dengan ilmu, oh ternyata itu ada fleksibelnya dalam urusan yang seperti itu, terutama kepada anak. Beliau sholat, Hasan Husain datang lagi digendong. Ketika beliau ruku atau sujud, beliau letakkan tuh Hasan Husain. Beliau, nah kemudian bangkit lagi, digendong lagi. Artinya untuk memarahinya itu, ya kalau bisa itu udah yang paling terakhir dah gitu. Kalau memang kebangetan betul gitu ya. Kemudian anjuran kepada kita semuanya, kalau anak ini belum usia tamyiz, dilihat Pak kalau mau diajak ke masjid. Kalau anak kita ini termasuk yang anteng lah ya bahasanya itu, silahkan bawalah. Tapi kalau yang petakilan, nggak tahu adab, keliling terus, bahkan masuk dalam sarungnya imam, Mbak, kan repot itu kan. Ya, usia tamyiz kan 6 atau 7 tahunan, Pak. Kalau di bawah itu silahkan dilihat saja. Untuk mengajak mereka ke masjid itu ya usia tamyiz 7 tahun. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'. Perintahkanlah anak kamu untuk sholat ketika mereka sudah berusia berapa? 7 tahun. Artinya di bawah itu jangan terlalu ditekan anak-anak itu. Tapi kalau udah 7 tahun sudah harus gandeng tangannya, ayo nak ke masjid, begitu. Jadi kalau bisa jangan dimarahin mereka. Lebih baik mereka main di masjid daripada main di mana, Pak? Di bawah kolong jembatan ngelem. Nah, banyak yang udah ngelem sekarang. Ini tugasnya Pak Kapolsek dan tim nanti. Nah, Pak Garis dulu ya. Luar biasa. Nih tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya nanti akan dilimpahkan ke orang tuanya. Jadi begini, Pak. Kalau anak itu belum balik, apapun yang dia lakukan itu tidak ada catatan amal. Rufi al-qalam, pena diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anina hatta istaikid, dari orang tidur sampai dia bangun. Artinya kalau orang tidur, Pak, jalan nonjok cebuk gitu ya, lah tidur lagi itu nggak dosa, Pak, selama dia masih tidur. Nggak tahu dalam undang-undang kita ya, kalau tidur atau bunuh orang itu gimana gitu. Pura-pura tidur gitu. Ya. Yang kedua, anil majnuni hatta yafik, dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila itu mau ngapain aja, Pak, nggak ada catatan dosa untuk dia, itu nggak ada. Mau mengambil pisang, mau ngambil itu bakso, mau ngambil gorengan, nggak ada dosa bagi dia, karena memang rufi al-qalam. Nah, apalagi gilanya itu dari semenjak balik sampai meninggal dunia, udah jaminannya surga itu. Maka antum kalau ngeliat orang gila itu jangan malah diledekin, diejek. Kita yang harusnya ditawain sama dia. Kita ini ngomong dikit udah tercatat, Pak. Dia mau ngomong kayak apa aja, telanjang kayak mana saja, nggak ada catatan. Nah sekarang pertanyaannya, mau jadi orang gila nggak? Kalau sekarang sudah terlambat, dosa kita sudah terlalu banyak. Kok gila, kapan nanti tobatnya? Kan begitu. Oke, yang terakhir, dalil yang digunakan. Saya nggak paham karena saya bukan yang ngebom. Selesai. Allah langsung.